Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kali ini kalian akan mempelajari mengenai apa itu globalisasi dan apa saja faktor-faktor dari globalisasi. Sadarkah kalian bahwa hanya dengan satu smartphone kita bisa melakukan banyak hal, dimulai dari berkomunikasi jarak jauh, berbelanja online, memesan tiket, belajar online, dan masih banyak yang lainnya. Semua hal tersebut merupakan dampak dari globalisasi loh. Pasti kalian sering mendengar kata globalisasi, bukan? Globalisasi diambil dari kata global yang artinya mendunia dan sasi yang artinya proses. Menurut Sela Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Dengan kata lain, globalisasi merupakan situasi di mana batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar, bahkan seperti hilang akibat adanya kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan juga transportasi. Tahukah kamu mengapa globalisasi dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pasti setuju jika iptek membuat segala aspek kehidupan menjadi lebih mudah, bukan? Contohnya, kemajuan iptek berkontribusi besar pada sistem transportasi yang membuat manusia lebih mudah bergerak ke seluruh penjuru dunia. Akses informasi yang mudah juga seakan menghapus batasan dari ruang dan waktu. Yang kedua, keterbukaan ekonomi, seperti pasar bebas yang membuat perdagangan global semakin mudah terjadi. Negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Selain itu, berkembangnya pasar bebas membuat transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Itulah mengapa kamu lebih mudah membeli barang dari luar negeri melalui marketplace. Yang ketiga, migrasi penduduk. Saat ini, semakin banyak orang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai tujuan. Misalnya, untuk bekerja, kuliah, wisata, atau yang lainnya. Contoh paling mudah yang sering kita jumpai adalah aktivitas pariwisata. Bisnis pariwisata membuat wisatawan asing sering berkunjung ke sebuah daerah, sehingga lama-kelamaan penduduk lokal di destinasi wisata tersebut dapat terpengaruh budaya baru yang dibawa oleh orang dari negara lain. Faktor pendorong yang terakhir yaitu kerjasama yang baik antar negara. Kerjasama yang baik antar negara dapat menghasilkan arus globalisasi yang terus berkembang dengan cepat. Setiap negara akan semakin terbuka satu sama lain untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kerjasama antar negara untuk menyelesaikan berbagai tantangan kehidupan dapat mendorong perkembangan globalisasi loh. Misalnya saja, suatu negara A yang memiliki kekayaan sumber daya alam dapat memberikan bantuan kepada negara B yang minim dalam sumber daya alam tersebut. Di era globalisasi ini, gotong royong antar negara dapat menumbuhkan sinergi yang baik ke depannya. Jika tadi kita sudah membahas definisi dan faktor, sekarang waktunya kita akan membahas bidang-bidang dari globalisasi. Kira-kira apa saja ya bidang-bidang tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Pernahkah kamu mendengarkan musik dari negara lain? Atau menonton film negara lain? Atau mungkin kamu pernah melihat langsung orang asing yang datang ke Indonesia untuk belajar budaya Indonesia? Itu semua merupakan bentuk globalisasi di bidang budaya loh. Budaya yang beragam datang dari berbagai macam negara dan memiliki ciri khas khusus untuk negara itu sendiri, seperti kuliner, hiburan,
dan kebiasaannya yang membuat banyak orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang budaya tersebut. Globalisasi di bidang budaya ini dapat memberikan manfaat, seperti dapat memperkaya budaya bangsa kita. Sedangkan globalisasi di bidang komunikasi dapat dirasakan dari kemajuan internet yang mempermudah kita dalam memperoleh informasi maupun dalam berkomunikasi. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh harus menggunakan surat yang dikirim melalui pos, di mana proses pengirimannya itu memakan waktu yang relatif lama. Namun saat ini, dengan adanya kemajuan internet dan perangkat digital, kita dapat berkomunikasi jarak jauh secara mudah dan cepat melalui telepon, video call, dan media sosial. Selanjutnya, bagaimana dengan globalisasi di bidang ekonomi? Pernahkah kalian membeli atau menggunakan produk luar negeri? Jika iya, maka produk yang kamu gunakan merupakan salah satu contoh dari globalisasi di bidang ekonomi. Saat ini, industri ekspor dan impor semakin berkembang, yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mancanegara berlomba-lomba dalam berinvestasi dan menjual produknya secara online, termasuk Indonesia, seperti Tolak Angin, Indomie, Eiger, dan yang lainnya. Jika tadi kamu sudah mempelajari globalisasi di bidang ekonomi, saat ini kamu akan mempelajari globalisasi pada bidang iptek. Tahukah kamu negara Jerman? Negara ini merupakan salah satu negara di Eropa yang sudah menggunakan banyak teknologi loh. Salah satunya self-kasir atau kasir mandiri. Ketika kamu berbelanja ke supermarket dan akan membayarnya, kamu tidak akan bertemu dengan petugas kasir lagi, tetapi hanya bertemu dengan sebuah mesin hitung, di mana kamu harus men-scan sendiri nih barang belanjaan kamu. Hal tersebut merupakan salah satu perkembangan kemajuan iptek yang sudah digunakan oleh masyarakat Jerman. Wah, keren ya! Pesatnya kemajuan iptek saat ini mendorong semakin cepatnya arus globalisasi, karena iptek merupakan sumber kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban pada suatu bangsa. Saat ini, kamu sudah masuk ke bidang terakhir dalam globalisasi. Kira-kira kamu tahu nggak nih bidang apa yang belum disebutkan? Ekonomi sudah, budaya sudah, iptek sudah, komunikasi juga sudah. Apalagi ya kira-kira? Apakah kamu tahu? Betul, bidang transportasi. Siapa di antara kamu yang pernah menggunakan moda transportasi seperti KRL atau busway? Itu semua merupakan globalisasi di bidang transportasi loh. Zaman dahulu, jika ibu ingin pergi ke pasar, biasanya ibu akan menaiki becak yang mengandalkan tenaga manusia. Selain itu, jika ingin bepergian jauh, biasanya menggunakan moda transportasi darat. Tetapi untuk sekarang sudah tidak lagi. Dengan berkembangnya moda transportasi membuat waktu terasa lebih efektif dan efisien, fleksibel, mudah, dan irit bahan bakar tentunya. Contohnya, jika kamu ingin pergi ke luar pulau atau keluar provinsi, kamu sudah tidak lagi menggunakan jalur perjalanan darat atau laut yang memakan waktu sampai berhari-hari loh. Tetapi, kamu bisa menggunakan pesawat terbang yang hanya memakan waktu dalam hitungan jam saja. Nah, bagaimana nih teman-teman? Pembelajaran kita pada kali ini menyenangkan bukan? Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!